posisi akhlak dalam perspektif agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Mudah-mudahan tetap sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan berbicara mengenai posisi adab atau akhlak dalam perspektif agama Islam. Kenapa penting ini untuk dibicarakan? Karena ada fenomena menarik akhir-akhir ini. Banyak ustadz, banyak habib, banyak ahli-ahli dan tokoh-tokoh agama yang berbicara, berkhutbah, dan berperilaku seolah-olah mengabaikan akhlak, bahkan tidak mencerminkan akhlak. Sepertinya mereka merasa hebat dan merasa tinggi derajat kalau sudah memiliki pengetahuan atau ilmu. Dalam Islam, posisi akhlak itu di atas ilmu. Al-akhlak fauqal ilmu. Akhlak itu di atas ilmu. Sepandai apapun seseorang, sepinter apapun seseorang, maka kalau dia tidak berakhlak, kepandaian dan kepintarannya, ilmunya menjadi sia-sia. Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa orang yang paling aku cintai ketika nanti di surga dan paling dekat dengan aku ketika aku di surga adalah mereka yang memiliki adab dan akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci adalah orang-orang yang sombong dan takabur. Meskipun orang itu adalah orang yang pintar. Ini menarik karena akhir-akhir ini ada fenomena, bahkan ada seseorang tokoh agama yang mengatakan bahwa posisi seorang habib itu di atas atau sama dengan 70 kiai. Sekalipun habib itu, maaf. Nah ini kan menjadi sesuatu yang bagaimana ya? Karena pernyataan ini menurut saya mengabaikan akhlak, mengabaikan adab, gitu. Padahal adab akhlak itu posisinya lebih tinggi. Inilah yang dicontohkan oleh para habaib tempo dulu. Beliau-beliau itu sangat luar biasa akhlaknya, menghormati orang-orang Nusantara, kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara. Bentuk penghormatannya ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam bentuk perilaku hidup. Saya akan mengambil contoh beberapa habaib yang memiliki akhlak mulia sebagai cerminan dari ajaran dan akhlak yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai leluhur dan datuk-datuk beliau-beliau para habaib ini. Yang pertama adalah seorang habib yang bernama Habib Husain. Ya. Jadi Habib Husain Al-Haddad. Beliau ini tinggal di Jombang. Dikisahkan suatu saat ada tamu-tamu yang datang sowan ke Habib Husain Al-Haddad ini. Setelah diterima, setelah makan atau belum makan, menjelang makan, Habib Husain bertanya, ini sudah masuk semua? Gitu. Sudah ya Habib? Oh, terus dia ngomong kecuali sopir. Loh, kenapa sopirnya nggak disuruh masuk? Suruh masuk. Sopir aja dihormati oleh Habib ini. Akhirnya sopir disuruh masuk di majelis tapi di luar. Dari mobil dipanggil untuk mendekat, disuruh masuk gitu ya. Tapi dia di luar, sopir ini mungkin karena tahu diri ya sopir gitu ya. Di majelis itu, nah akhirnya pas jelang makan, mana supirnya? Di luar, Bib. Suruh masuk, gitu. Masuk, diajak makan bareng. Setelah makan, Habib Husain ini kemudian mengeluarkan sarung, peralatan mandi diberikan ke supir. Silakan Anda mandi dulu dan ganti pakaian. Masya Allah, saking menghormatnya ke supir ini. Nah, setelah masuk waktu duhur, si supir ini disuruh ngimami sholat duhur. Supirnya ketakutan. Ya Habib, mohon maaf saya enggak, ente jadi imam, ente sebagai tamu aneh. Saya harus menghormati tamu aneh dan ente harus jadi imam. Ini sholat duhur, ente enggak perlu baca Qur'annya kenceng-kenceng. Sholat duhur baca Qur'annya bisa pelan-pelan. Udah ente jadi imam. Akhirnya karena takriman wa takdiman pada Habib, si supir jadi imam. Masya Allah, ini akhlaknya seorang habib. Beliau nggak membeda-bedakan beliau keturunan Rasul atau tidak, keturunan Nabi atau tidak, seorang alim apa tidak. Tetapi
Habib melihat sesama manusia yang perlu dihormati. Bahkan Habib-Habib dulu juga berguru kepada ulama dan kiai Nusantara. Seperti Habib Jindan berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan bersama-sama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Habib Lutfi bin Yahya berguru kepada Syekh Abdul Malik. Ya, yang itu adalah kiai Nusantara. Enggak membeda-bedakan. Enggak merasa bahwa kalau Habib keturunan Nabi itu merasa derajatnya lebih tinggi. Enggak. Karena urusan ilmu, urusan akhlak, enggak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kecuali dengan penghormatan kepada orang lain. Inilah yang dicontohkan oleh para habaib Nusantara. Maka kalau ada sekarang ada Habib yang mengaku-ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya, bicaranya, omongannya tidak mencerminkan akhlak Nabi, kemudian merasa masih layak untuk dihormati dan menuntut penghormatan dari masyarakat. Ini menurut saya keajaiban yang luar biasa. Karena seorang Habib tidak pernah menuntut untuk dihormati orang lain. Seorang Habib tidak pernah menuntut untuk dimuliakan oleh orang lain. Tapi beliau selalu berperilaku dan berakhlak karimah. Sehingga dengan akhlaknya itu, dengan ilmunya itu, orang menghormati beliau. Takriman, takdiman kepada para habaib. Dan tidak pernah membeda-bedakan. Itu ulama Nusantara, kiai Nusantara, maupun Habib yang keturunan Nabi. Beliau melihat ilmunya, alim alamahnya, akhlaknya. Ini guys yang perlu kita sadari semua. Bahwa akhlak inilah yang ditekankan oleh Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga akhlak dan ilmu ini yang layak diteladani oleh para ahlul bait dan ulama-ulama yang mengaku dirinya penerus para nabi dan pewaris para nabi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua untuk merespon ucapan siapapun, untuk merespon pernyataan siapapun. Baik mereka yang mengaku keturunan nabi, mengaku ahlul bait, mengaku habib, maupun mereka yang mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku ulama. Lihat dari akhlaknya, lihat dari perilakunya. Karena ilmu seseorang itu akan tercermin dari akhlak dan perilakunya. Ada pepatah yang mengatakan, al ulama yandurul ummah bi ainir rahmah, wala yandurul ummah bi ainil ghadabah. Ulama, habaib, kiai, ajengan itu melihat umat dengan mata penuh kasih sayang. Bukan melihat umat dengan mata penuh kemarahan, penuh kecurigaan, penuh penistaan. Itu bukan ulama, itu bukan kiai, apalagi habaib. Karena habaib akan mencerminkan akhlak kakek moyangnya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlak mulia. Baik guys, ini renungan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat, mensikapi hiruk pikuk perdebatan soal habaib, isu soal pertikaian 70 ulama yang ilmunya sama dengan Habib atau penghormatannya sama dengan Habib. Masya Allah, luar biasa ini. Ini adalah pelintiran-pelintiran atau tafsiran-tafsiran yang digunakan oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan diri dengan mengatasnamakan Habib dan Ahlul Bait. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Zastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Al-Zastro, S.A.G. M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Al-Zastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.